Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan mendapatkan kepercayaan dari dua sosok Yulan untuk menyempurnakan pil milik mereka. Setelah mengetahui Xiaoyan berhasil menyempurnakan pil milik Yulan nomor 3. Selama pembicaraan di antara 8 Yulan, Xiaoyan terus menganalisa asal-usul dan identitas nomor 6. Dia belum dapat memastikan asal-usul sosok Yulan ini, dan ini membuatnya menjadi lebih berhati-hati. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan memilih untuk tetap diam. Dia masih berpikir bahwa terlalu banyak bicara tidak ada gunanya, dan saat ini diam adalah pilihan terbaik. Setelah menyerahkan beberapa informasi satu sama lain, dia menemukan bahwa nomor 7 memiliki keuntungan terbanyak dan tampaknya dia mendapatkan bahan dan bahkan senjata. Nomor 7 sepertinya bisa mengumpulkan banyak harta serta senjata langka, dan sepertinya dia seorang ahli penempaan yang kuat. Tentu saja seperti Xiaoyan, mungkin ini hanya identitas yang ingin dia ungkapkan. Namun saat ini sepertinya tidak ada hubungan permusuhan di antara mereka, meski tidak begitu bersahabat, dan hanya hubungan sederhana yang saling menguntungkan. Jika hanya hubungan yang saling menguntungkan, itu akan menjadi hal yang baik buat Xiaoyan. Tetapi hubungan seperti itu tidak bisa bertahan terlalu lama. Begitu terjadi konflik antar kepentingan dan situasi damai saat ini akan benar-benar rusak. Apalagi saat nomor 1 mengatakan bahwa dia juga mengenalnya, Xiaoyan terus memikirkannya dengan hati-hati dan sepertinya tidak ada seorang pun di benaknya yang bisa menandingi nomor 1 ini. Siapa dia sebenarnya? Xiaoyan terus memeras otaknya, namun mengenai masalah identitasnya, Xiaoyan tidak berniat untuk terus bertanya. Apakah dia dapat mengetahuinya atau tidak untuk saat ini? Sepertinya itu bukan hal yang paling penting dibandingkan dengan identitas yang perlu diklarifikasi. Seperti hal yang paling penting untuk dipikirkan adalah apa tujuan sebenarnya datang ke alam dewa kekacauan ini. Arti sebenarnya dari perkumpulan ini sangat tidak mungkin hanya untuk bertukar informasi dan item satu sama lain. Apakah semua orang sudah selesai? Aku tidak menjelaskannya dengan baik kepada semua orang karena kurangnya personil sebelumnya. Dan selama ini kita hanya melakukan bertukar item dan informasi satu sama lain. Tetapi semua orang harus tahu bahwa tujuanku mengumpulkan kalian di sini tidak hanya untuk itu. Sekarang aku dapat dengan jelas memberitahu kalian bahwa tidak sedikit Freelander yang berkumpul di alam dewa kekacauan, dan beberapa dari mereka bahkan membentuk pasukan. Seperti yang kukatakan sebelumnya, bahwa 9 dunia utama sekarang berada dalam arus bawah, dan kemungkinan besar penyebabnya berasal dari alam dewa kekacauan ini. Tentu saja hal ini dapat mempengaruhi 9 dunia utama lebih besar dari yang dibayangkan. Yang ingin kukatakan adalah karena kita tidak dapat mengubah arus bawah yang mempengaruhi 9 dunia utama, maka kita juga akan menjadi salah satu arus bawah dan menjadi tren zaman sehingga kita dapat mengikuti tren tersebut. Nomor 1 berkata dan terdiam sejenak. Bukanlah suatu rahasia karena semua orang bisa datang ke alam dewa kekacauan ini dan tidak peduli apa kekuatan kalian yang sebenarnya. Kalian semua memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia karena kalian semua adalah makhluk yang dikenali oleh pohon dunia dan bisa mendapatkan persetujuan dari Waltri dan datang ke alam dewa kekacauan.
Seseorang memiliki kemampuan untuk mengubah sungai waktu yang panjang, dan secara bertahap kita harus melakukan sesuatu. Setelah sosok nomor 1 selesai berkata, perlahan 8 sosok Yulan lainnya menghadap nomor 1. Bahkan Xiaoyan langsung meliriknya. Inilah hal yang paling ingin dia ketahui saat ini. Apa tujuan pertemuan mereka di sini? Apa yang tidak Xiaoyan duga adalah bahwa nomor 1 benar-benar mengatakannya pada saat ini, tetapi itu sangat samar dan bahkan Xiaoyan tidak dapat mengerti banyak. Harus dikatakan bahwa itu tidak cukup akurat dan tentu saja beberapa hal tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nomor 3 membuka mulutnya dan mulai bertanya. Oke, pertama-tama aku ingin membuat statistik untuk semua orang. Jika kalian setuju dengan invasi dunia asing, maka berapa nilai dunia ini? Kalian dapat langsung mengirimkan transmisi suara kepadaku. Apakah kalian mendukungnya atau tidak? Itu akan tetap menjadi rahasia dan tidak ada yang akan mengetahuinya kecuali aku. Pilihlah mulai dari sekarang. Suara nomor 1 terdengar melalui transmisi suara dan kali ini pilihannya untuk mendukung atau menentang. Xiaoyan tertegun. Pertanyaan ini benar-benar agak mendadak. Untuk sesaat, Xiaoyan tidak tahu bagaimana menentukan pilihan walaupun masih ada waktu untuk voting. Xiaoyan secara alami menolak hal ini di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba memiliki ide yang berani dan mungkin ada beberapa resiko dan masalah yang tidak perlu. Tetapi itu adalah salah satu cara untuk menyembunyikan dirinya saat ini. Dia memilih untuk mendukung invasi dunia dan dalam waktu singkat, Xiaoyan memiliki banyak pemikiran di benaknya pada saat ini. Apakah dia mendukung atau menentangnya? Itu sebenarnya tidak terlalu masalah karena Xiaoyan tidak mengetahui identitas sebenarnya dari beberapa orang yang dilihatnya saat ini. Namun Xiaoyan ingin mencoba berdiri di seberang untuk dapat melihat lebih banyak atau mengetahui siapa sebenarnya sosok nomor 1. Hasil ini sangat mengejutkan. Aku telah menerima hasil suara kalian. Ada 4 suara setuju dan 4 suara menentang. Setelah beberapa saat, nomor 1 berbicara. Sosok Yulan lainnya tampak terkejut dengan hasil ini. Nomor 8 memilih diam saat ini. Setidaknya Xiaoyan terkejut di dalam hatinya. Hasil ini juga sesuatu yang tidak pernah dia duga. Dengan hasil ini, dapat diketahui bahwa ada 3 dunia utama yang mendukung invasi jika hasil suara Xiaoyan dikesampingkan. Jika mereka tidak curang dan berpura-pura, maka ketiganya sama saja dengan memberontak melawan dunia utama mereka sendiri, sehingga mendukung dunia mereka sendiri untuk diserbu. Tetapi itu di luar dugaan Xiaoyan. Tentu saja mendukung bukan berarti musuh para dewa. Mungkin mereka sendiri sangat kecewa dengan dunia utama mereka. Tanpa mengetahui situasi spesifiknya, Xiaoyan tidak dapat berkomentar. Adapun pilihan Xiaoyan untuk mendukung itu hanya keputusan yang dia buat sesuka hati dan dia ingin melihat apakah dia akan mendapatkan informasi lebih banyak jika dia mendukungnya. Ini hanya pemungutan suara sederhana. Kalian tidak perlu terlalu peduli. Selanjutnya ada tugas untuk semua orang. Tugas. Xiaoyan sedikit mengernyit dan deskripsi ini menunjukkan bahwa kekuatan nomor 1 melampaui dari 8 Yulan lainnya. Meskipun kata tugas itu sederhana, namun itu membuktikan bahwa dia adalah pemimpin terkuat di sini. Jangan khawatir, semua tugas yang kuberikan kepada kalian tidak wajib. Itu sepenuhnya tergantung pada kesukarelaan kalian. Tentu saja, setiap penyelesaian tugas bisa mendapatkan hadiah misterius. Sepertinya nomor 1 juga khawatir semua orang akan salah paham karena dia selalu menempatkan dirinya sebagai pemimpin. Karena kekuatan sosok-sosok Yulan ini juga tidak lemah dan cukup misterius.
Setelah mendengar hadiah misterius itu, semua orang menjadi tertarik dan mempertanyakan apakah hadiah akan ditentukan sesuai dengan tingkat kesulitan tugas. Sebaiknya semua orang tidak berharap terlalu tinggi dengan nilai penghargaannya. Dia berbicara dengan nada yang ringan dan terdengar sepertinya dia sedang bosan dan meminta semua orang untuk bermain game dengannya. Tetapi jika memikirkannya dengan hati-hati, maka tampaknya segala sesuatunya jauh dari kata sesederhana kelihatannya, dan ini bukan hanya sebuah permainan. Tentu saja semua orang tahu betul di dalam hati mereka. Tugas pertama adalah dari dunia kuno abadi dan iblis yang paling kacau di antara 9 dunia utama baru-baru ini. Ada pertempuran antara keabadian dan iblis. Untuk supremasi hanya ada satu tujuan dan misi ini, yaitu memenangkannya dan mendapatkan dekret kuno dari peri. Segera setelah mendengar kata-kata itu, Xiaoyan terdiam sesaat, kemudian dia mengulangi kata-kata ini di dalam hatinya. Sepertinya itu akan menjadi pertempuran kacau tingkat tinggi. Kalian dapat berpartisipasi secara sukarela. Tentu saja, identitas kalian tidak akan terungkap jika kalian berpartisipasi atau tidak. Aku sudah menegaskan kembali, tetapi aku masih mengerti bahwa yang paling kalian khawatirkan di sini adalah pengungkapan identitas kalian sendiri. Di dunia yang luas ini, tidak sulit untuk menyembunyikan identitas seseorang, tetapi bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan benda tersebut. Nomor 1, kembali menjelaskan kepada 8 sosok Yulan lainnya. Bisakah aku tahu seberapa cocok perintah ini untuk dilaksanakan? Nomor 2 bertanya, mereka yang memperoleh tatanan ini akan dikenali oleh dunia kuno abadi dan iblis, dan dapat memperoleh roh dunia di dalamnya. Selain itu, ordo ini juga memiliki 3 jenis teknik keabadian dan iblis. Nomor 1 kembali menjelaskan, dan Xiaoyan mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Jika dia bisa mendapatkan semangat dunia, itu akan sangat menggoda, tetapi bahkan dengan penambahan keabadian dan iblis, meskipun dia tidak tahu tingkat keterampilan bertarungnya. Sepertinya Xiaoyan tidak tahu apakah dia bisa menerobos karena ini, dan untuk mendapatkannya mungkin tidak mudah. Dia tidak tahu apakah itu kebetulan atau tidak. Sepertinya semua kejadian mengikuti tindakan Xiaoyan dan membawanya memasuki dunia kuno abadi dan iblis. Saat ini satu-satunya yang mengetahui keberadaannya adalah Ratu. Jadi itu seharusnya hanya kebetulan dan tidak mungkin Ratu mengungkapkannya kepada siapapun. Yang disebut kebetulan hanyalah keberuntungan. Xiaoyan tidak menyadari bahwa sekarang dia sudah memiliki roh dunia yang sangat kuat. Alasan mengapa segala sesuatu ini terjadi sepertinya berhubungan dengannya, dan itu adalah salah satu kemampuan keberuntungan. Jika segala sesuatu mengikuti kecenderungan umum, maka itu karena memiliki roh dunia lebih kuat yang berarti mampu muncul mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan diri dengan kecenderungan umum. Sebelumnya 2 Raja Roh Ningyao dan Tianxun dari Istana Surgawi telah pergi ke dunia kuno yang abadi dan iblis. Xiaoyan juga awalnya berencana pergi ke dunia kuno abadi dan iblis untuk berlatih terlebih dahulu, dan pada saat yang sama mencari peluang untuk menyingkirkan 2 Raja Roh dari Istana Surgawi di dunia kuno abadi dan iblis. Namun tanpa diduga, inilah alasan lain mengapa dia harus pergi ke dunia kuno abadi dan iblis. Aku telah mengatakan kepada kalian sebelumnya bahwa aku juga akan memberikan hadiah misterius kepada siapapun yang berhasil menyelesaikan misi dan siapapun dapat berpartisipasi. Nomor 1 akhirnya berkata lagi, dan semua orang terdiam. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan oleh pihak lain, dan semua orang berpikir sendiri bahwa pesta ini sudah berakhir. Namun nomor 1 sudah melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia jelas tidak ingin ada yang mengungkapkan pendapatnya. Setiap orang memiliki pemahaman pribadinya, dan tidak satupun dari mereka yang berbicara lagi di platform batu yang melingkar. Pada saat berikutnya,
sosok bayangan menghilang satu demi satu. Adapun resep dan bahan obatnya kuserahkan ke nomor 1. Nomor 4 berkata pada Xiaoyan sebelum dia pergi, "Milikku juga telah kuserahkan ke nomor 1. Nomor 5 melanjutkan berkata, 2 komisi datang sekaligus, tetapi untungnya tidak ada batasan waktu untuk keduanya. Namun selama masih ada waktu, Xiaoyan akan segera memperbaikinya. Dia adalah orang terakhir yang datang ke grup ini, jadi sekarang ada kesempatan untuk membangun kepercayaan." Tentu saja Xiaoyan masih harus memanfaatkan kesempatan itu. Xiaoyan segera meninggalkan alam dewa kekacauan dan memindahkan semua bahan ke slip batu giok. Xiaoyan juga menyerahkan kepada nomor 1 pil peremajaan yang dipercayakan nomor 3 sebelumnya untuk disempurnakan. Setelah itu, Xiaoyan mencari tahu keempat formula yang dipercayakan padanya. Kemudian, kekuatan jiwanya terendam dalam slip batu giok yang merekam dan dia mendapati bahwa jumlah bahan obat yang diberikan tidak sedikit. Xiaoyan hanya melihat bahan obat sebentar, tetapi tidak bisa menahan napas keterkejutannya. Bahan obat ini tidak hanya langka, tetapi juga sangat tua. Ada puluhan Ganoderma lucidum yang berumur 100.000 tahun. Hanya dengan melihat bahan obat, Xiaoyan sudah menduga ada sekitar 4 ramuan yang dimurnikan yang mungkin terkait dengan pengisian ki dan darah. Pil langit tingkat 0. Xiaoyan tertegun sejenak. Dia mempelajari nama ramuan ini melalui slip batu giok. Adapun fungsi ramuan ini bukan untuk mengisi kembali ki dan darah, tetapi ternyata untuk membuat umur panjang. Namun harga ramuan ini cukup mencengangkan, belum lagi untuk mengumpulkan semua bahan obat ini. Dengan ramuan ini bisa membeli dewa petarung, bahkan keabadian kaisar, dan butuh banyak usaha untuk mendapatkan kesempatan menemukannya. Efek ramuan pil pengisian ulang langit tingkat 0 ini dapat memungkinkan dewa petarung menembus setidaknya 100.000 tahun kehidupan. Semakin tinggi tingkat pemurnian pil ini, maka semakin baik efeknya. Xiaoyan bergumam setelah membaca formula obat mujarab dengan berhati-hati, tetapi tidak peduli seberapa tinggi tingkat obat mujarab ini, namun tidak mungkin bagi yang abadi untuk menggunakannya. Dan ini pasti telah disempurnakan oleh orang yang kekuatannya di bawah keabadian kaisar. Dan ini pasti hanya akan disempurnakan oleh orang yang kekuatannya di bawah keabadian kaisar. Mungkinkah nomor 4 tidak abadi? Mungkinkah aku bukan yang terlemah di antara mereka? Xiaoyan langsung merasa sangat bingung. Situasinya rumit dan tentu saja tidak mungkin mengandalkan pil buta untuk menebak. Tetapi hal ini membuatnya berpikir lebih keras. Setelah itu, Xiaoyan mengeluarkan slip batu giok yang diberikan oleh nomor 5, dan bahan obat yang diberikan oleh nomor 5 bahkan lebih mencengangkan. Ada banyak darah binatang ilahi dan pemurnian esensi darah ini bahkan lebih rumit. Jika esensi darah ini digunakan untuk kultivasi, maka efeknya sangat luar biasa. Esensi darah semacam ini memiliki daya tarik yang besar bagi keberadaan Warcraft, bahkan berpengaruh besar pada roh primordial Kaisar Naga. Xiaoyan menoleh dan tidak ada catatan yang jelas dalam formulanya. Obat mujarab ini cocok untuk Xiaoyan, jadi dia hanya bisa membuat perkiraan kasar berdasarkan formula obat mujarab tersebut. Mungkinkah fungsi pil ini adalah untuk mengurangi peradangan yang digunakan oleh evolusi naga tertentu? Xiaoyan mencoba menebaknya setelah membaca resepnya dengan cermat. Alisnya berangsur-angsur berkerut, dan tingkat kesulitan obat ini secara keseluruhan lebih sulit daripada pil pengisian ulang langit tingkat 0. Meskipun itu masih ramuan dewa, namun akan sangat sulit untuk menyempurnakannya. Tentu saja, alkemis biasa tidak dapat memurnikannya sama sekali, karena tanpa jantung api, mereka tidak akan dapat memurnikan bahan obat ini sama sekali. 2 pil yang dipercayakan kali ini jauh lebih sulit daripada yang dipercayakan nomor 3 sebelumnya, dan Xiaoyan merasa tertindas untuk memurnikannya. Namun kedua ramuan ini memberikan penyempurnaan sifat anti-inflamasi yang seharusnya dan jauh lebih menarik daripada pil peremajaan.
Pada saat ini Xiaoyan telah berada di Bahtera, dan saat ini Bahtera mereka masih terus bergerak di alam bintang patah. Arah ini tampaknya benar, dan benua patah yang muncul di sekitar telah benar-benar ditinggalkan, dan kebanyakan dari mereka berada di ambang kehancuran, dan tidak ada situasi khusus untuk saat ini. Di alam bintang patah, badai kehampaan tidak begitu ganas. Kali ini mereka bisa dianggap beruntung karena mereka tidak menghadapi badai super seperti terakhir kali. Xiaoyan berpikir dalam hatinya, sepertinya tidak ada masalah dengan arahnya. Tetapi Chang Yuhua yang meninggalkan pemandu tidak melihat perintahnya. Xiaoyan merasa sangat bingung di dalam hatinya. "Avatar primordialmu, apakah baik-baik saja?" tanya Ratu. Situasinya tidak terlalu optimis sekarang, dan dia dikepung oleh Taisu. Xiaoyan menjawab Ratu dengan santai. "Apakah kamu membutuhkan bala bantuan?" Ratu berkata dengan ringan dan tersenyum manis melihat Xiaoyan. "Tidak, sejauh ini sampah itu masih bisa diselesaikan." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Jelas dia penuh percaya diri pada avatar dewa aslinya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.